Selamat pagi teman-teman, kita bertemu lagi ya dalam video pembelajaran online masih tentang developing high impact leadership skills. Ya, jadi dalam video sebelumnya Anda sudah bicara mengenai bagaimana setting goals. Itu kunci itu Mas. Itu the first step. Jadi jangan sampai Anda sebagai seorang team leaders tidak pernah tahu ukuran yang terukur, target yang terukur dari tim Anda itu disaster, itu malapetaka. Jadi tolong terjemahkan target-target kinerja itu secara terukur. Jangan hanya bahasanya mari kita menjadi karyawan yang lebih baik. Mari kita membuat kinerja tim kita menjadi lebih optimal. Itu titik meaningless Mas. Ya, useless. Lebih optimal, lebih baik itu apa ukurannya? Ya, useless. Anda jauh lebih meaningful ya tadi. Dalam 1 tahun kita harus growth 30%. Atau dalam akhir tahun kita harus bisa menekan employee turnover menjadi hanya 1%. Ya. Atau kita going to zero defect. Itu terukur Mas. Ya. Meaningful. Ya. Terukur dan bisa dilihat akuntabilitasnya. Ya. Jadi tolong Anda betul-betul susun itu 5 goals atau 7 7 samurai lah. Kalau Anda mau bagus ya, kayak Toyota itu punya KPI namanya 7 saja Mas, 7 samurai. 7 samurai. Jadi dikasih slogan itu kan menarik. Ya. Jadi tolong itu terjemahkan Mas bersama tim Anda. Nah, di dalam slide berikut ini, di slide 12 ya, saya tampilkan salah satu pembahasan mengenai pentingnya bagaimana menentukan sasaran atau kinerja ya. Bagaimana goal setting itu harusnya diciptakan ya. Ada 4 elemen nih, goal difficulty, goal specificity, feedback, dan participation in goal setting. Ya. Mari coba kita bedah ya, satu demi satu ya. Jadi di slide berikutnya, di slide 13 ini Anda bisa melihat elemen goal difficulty. Jadi intinya meningkatkan tingkat kesulitan pencapaian sasaran akan turut mengembangkan level usaha yang mesti dikeluarkan untuk mencapainya. Sasaran yang lebih sulit membawa karyawan untuk meningkatkan kinerja jika mereka merasa mampu mencapainya. Jadi goal difficulty ini mungkin challenging Mas ya, challenging task. Jangan terlalu mudah tapi juga jangan terlalu sulit, impossible. Itu kalau impossible itu juga bisa mendemotivasi karyawan ya. Sebaliknya kalau terlalu mudah juga ngawur. Potensi karyawan Anda tidak akan tumbuh. Ini penting ini Mas, goal difficulty ini masalah mindset Mas ya. Saya berkali-kali melakukan sesi konsultasi dengan klien saya, beberapa manajer, beberapa team leader itu ketika saya kasih target yang menantang, mereka siap. Oke Pak, siap. Tapi banyak juga yang ketika saya kasih target yang menantang langsung, jangan Pak, jangan, terlalu berat itu, terlalu berat. Jadi mainnya safety gitu, safety. Menurut saya kurang wise itu. Kalau bisa Anda itu stretch gitu Mas, stretch. Kenapa? Karena potensi Anda tidak akan pernah berkembang kalau target Anda itu gampang dicapai. Anda tidak akan bisa tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang unggul kalau targetnya itu mudah dicapai. Ini masalah mindset Mas ya mungkin ya. Kalau mindset Anda itu orang yang suka tantangan, orang yang merasa bahwa saya kerja demi prestasi terbaik, itu targetnya sangat menantang, bahkan sangat challenging pun ya diterima. Siap Pak, insya Allah saya akan mencapainya. Itu Mas, saya gitu, bagus. Saya kalau meeting dengan klien saya itu, saya kasih target segini ya, mau nggak? Siap Pak. Tapi beberapa orang sebagian, aduh jangan Pak, itu. Jadi kalau bisa challenging Mas ya, challenging. Jangan gantungan cita-citamu setinggi langit Mas ya, jangan setinggi plafon. Ya. Jadi itu masalah mindset mungkin ya. Dan kadang-kadang orang takut kalau targetnya terlalu tinggi itu takut tidak dicapai, takut tidak tercapai. Ya, takut duluan. Ya ngapain gitu ya. Saya dulu ketika kerja kasih target yang berat ya siap. Saya kerjakan meskipun kadang-kadang tidak tercapai, yang penting siap gitu Mas. Ya, itu mindset Mas. Mindset diri kita. Kita mau menjadi orang yang terbaik atau tidak ya. Dan saya merasa bahwa mindset itu penting karena begini Mas, Anda menganggap bahwa target itu juga merupakan satu potret bagaimana Anda mengembangkan diri. Jadi jangan langsung buru-buru ketika targetnya naik, Anda langsung merasa takut dan kemudian nanti kalau tercapai apa imbalannya gitu ya. Sudah langsung ngomong rewardnya, apa imbalannya, apa bonusnya. Kadang-kadang orang itu bicara kalau KPI dibikin setelah itu gimana Pak Yudhya? Ada hubungannya nggak dengan reward? Ya itu fine ya, itu masuk akal. Tapi menurut saya termasuk ya orang yang punya filosofi ya, KPI itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan reward, itu
tanda bahwa kita kerja dengan baik. Ideologi, teologi kerja, istilahnya teologi kerja. Bahwa kita kerja itu somehow merupakan pengabdian ya kepada yang di atas untuk memberikan yang terbaik gitu ya. Apapun implikasinya itu another story ya. Bahwa itu nanti dikasih bonus itu oke, thank you gitu. Tapi jangan bonus itu dijadikan reason sebagai awal ya. Jadi kita kerja betul-betul karena kita mau mencapai hasil terbaik, karena kita diciptakan ke bumi ini untuk menjadi khalifah-khalifah yang baik, Mas ya. Jadi the best result itu memang tanggung jawab kita sebagai manusia. Oke. Jadi itu Mas, goal difficulty ya Mas ya. Nah yang kedua goal specificity Mas ya. Coba Anda lihat di slide berikutnya ya. Semakin spesifik sasaran yang diberikan, semakin baik, sebab hal ini akan mendorong anggota tim untuk meraihnya dengan lebih baik. Sekedar mengatakan do your best tanpa sasaran yang jelas dan spesifik tidak akan banyak manfaatnya. Ya ini sering terjadi ya, do your best, bekerjalah dengan maksimal. Itu useless tadi saya bilang. Harus spesifik, ya terukur, growth 30%, zero defect, employee turnover just 1%, nomor 1 di dunia. Itu spesifik Mas, konkret. Ya. Atau tadi pengunjung YouTube-nya jutaan, ya. Follower Twitter-nya ratusan ribu, itu terukur Mas. Jadi jangan do your best, itu meaningless. Ya. Jadi harus ada target yang terukur, spesifik. Ya. Oke Mas ya, spesifik. Tadi sudah saya kasih tugas Anda untuk menyusun goal yang spesifik, yang terukur. Kemudian di slide berikutnya adalah feedback ini Mas. Anda sebagai atasan juga harus memberikan feedback ya. Memberikan feedback yang tepat akan dapat memberikan pengaruh positif bagi kinerja anggota tim. Ya. Feedback secara reguler membuat anggota tim tetap dapat berada pada jalur pencapaian target. Feedback secara reguler juga mendorong mereka untuk bekerja lebih keras dalam mencapai sasaran. Ya. Jadi feedback, kalau bisa tiap minggu lah weekly meeting. Atau monthly meeting. Dan kalau monthly meeting yang di display itu KPI Mas. Banyak orang mengatakan bagaimana sih Mas supaya penerapan KPI ini berjalan dengan baik. Ya simple Mas. Diharuskan kalau meeting bulanan itu yang di display KPI-nya. Pertama-tama 5 menit pertama, 10 menit pertama di display KPI-nya Mas. Kalau perlu displaynya itu pakai televisi itu Mas, LCD real time. Itu lebih bagus. Dan kemudian semua orang bisa mengakses lewat smartphone-nya. Itu keren lagi. Nah dalam monthly meeting itu kita ngasih feedback lah. Dan feedbacknya kalau bisa positif ya, lebih banyak positif ya. Dalam video topik sebelumnya saya bicara mengenai positif revolution ya. Bagaimana ketika kita memberikan feedback itu fokus pada yang sudah baik. Ya, yang kurang oke lah kita kasih masukan, tapi bilangnya area pengembangan gitu ya. Jangan dikritik. Jangan terlalu banyak fokus pada negatif. Ya, jadi kita fokusnya pada apa yang sudah baik. Jadi feedback Mas. Again ini tolong jadikan tradisi bahwa KPI direview tiap bulan dalam bentuk feedback seperti ini. Nah, Anda melakukan nggak selama ini Anda sebagai leader? Ya, kalau Anda sebagai leader ya tolong tadi 7 samurai Anda itu dipasang di ruang meeting, 7 samurai Anda dipasang di ruang meeting, terukur. Kemudian tiap bulan dilacak 7 samurai tadi, 7 KPI tadi ya Mas ya, 7 KPI. Anda tentukan tuh 7 KPI-nya. Ya. Kalau Anda bingung menetapkan KPI, Anda bisa datang ke website saya ya, www.ilmumanagemensdm.com. Anda bisa dapat katalog ribuan KPI itu untuk semua fungsi Mas, dari marketing, IT, keuangan, GE, legal, sampai produksi, semuanya Mas. Dan untuk 20 jenis industri, dari industri asuransi, manufacturing, consumer good, banking, rumah sakit, dan seterusnya itu ada itu Mas. Di www.ilmumanagemensdm.com. Ya, Anda bisa lihat tuh, daftar KPI, sampai ribuan KPI. Anda bisa adopsi. Dan kemudian setelah Anda adopsi, kamu pasang targetnya, KPI-nya, dan kemudian di feedback tiap bulan, Mas. Ya. Jangan cuma dibiarkan. Jadi itu peran Anda, Mas. Peran Anda sebagai leader harus mentoring, harus coaching, review bulanan, wajib itu. Dan KPI-nya dijadikan satu anchor, satu jangkar, 7 samurai-nya tadi. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah participation in goal setting ya. Karyawan yang berpartisipasi dalam proses ya. Di slide berikutnya ini bisa Anda lihat ya, di slide nomor 16.
Participation in goal setting. Karyawan yang berpartisipasi dalam proses biasanya akan menentukan sasaran yang lebih tinggi dibanding dengan jika sasarannya telah ditentukan dan mereka tinggal menerimanya. Hal ini juga mendorong kepercayaan mereka bahwa sasaran tersebut dapat dicapai, serta memotivasi mereka untuk mencapainya. Jadi ada partisipatif, Mas ya, ada negosiasi lah. Again, ini negosiasinya harus pas juga. Kadang-kadang karyawan itu juga tadi mintanya yang mudah-mudah, Mas. Anda sebagai atasan ya harus ngasih challenge gitu ya. Cara menetapkan target yang pas itu ada 3 Mas caranya. Yang pertama, baseline, data kinerja 3 tahun terakhir. Data kinerja 3 tahun terakhir dilacak. Kalau tumbuhnya tiap tahun 10%, 10%, ya mungkin target kita tahun ini 15% lah. Ya, jadi tren 3 tahun terakhir. Sumber kedua adalah target dari pesaing-pesaing Anda. Di perusahaan lain, employee turnover-nya berapa sih di industri yang sama? Misalnya mereka bisa 1%, kenapa Anda tidak? Tapi kalau misalnya mereka juga rata-rata 50% atau 10%, ya Anda mungkin targetnya jangan 1%, mungkin 9% gitu ya. Sama dengan, paling tidak sedikit di bawah kompetitor Anda. Atau kalau kompetitor Anda bisnisnya tumbuh 20%, ya Anda targetnya 30% tadi. Ya. Itu sumber kedua. Yang sumber ketiga adalah ya memang ini Mas ya, permintaan dari bisnis organisasinya, dari top management, dari pemegang saham. Biasanya pemegang saham juga punya target-target yang global. Nah, Anda harus menerjemahkan target departemen Anda sesuai dengan target global tadi. Ya. Jadi itu Mas ya, partisipasi dalam goal setting. Ya. Oke, jadi itu 4 elemen Mas untuk menetapkan sasaran ya. Goal difficulty-nya pas, challenging, spesifik, kasih feedback, ya, jangan cuman tadi ya dibiarkan ya, harus kasih feedback rutin. Kemudian dikasih partisipasi dalam goal setting, ya. Jadi terukur Mas. Nah setelah itu di slide berikutnya ini ya sebagai vision creator developing action plan ya, bagaimana target-target tadi diterjemahkan ya di slide 17. Bisa Anda lihat di slide 17. Ditampilkan, saya tampilkan ini slide 17 developing action plan. Ya. Action plan merupakan serangkaian tindakan untuk meraih target kinerja. Action plan harus konkret dan merangkum rangkaian program yang terukur dan jelas waktunya. Action plan juga menentukan prioritas tindakan yang harus dilakukan. Jadi tadi Anda sudah punya KPI Mas ya, punya 7 samurai, 7 target, di display di ruang meeting Anda, targetnya terukur, tiap bulan dipantau, pencapaiannya berapa, employee turnover-nya, berapa growth-nya, bisnisnya, berapa defect-nya, berapa pengunjung YouTube marketingnya, berapa pengunjung Facebook marketingnya misalnya. Nah kemudian ya bikin action plan, bagaimana caranya supaya turnover tadi bisa turun menjadi 1%, apa caranya? Bagaimana caranya supaya penjualan tumbuh 30%, apa caranya? Bagaimana supaya defect-nya menjadi zero? Anda sebagai team leader mikir caranya bagaimana? Itu namanya action plan Mas. Ya, disusun action plan-nya dengan detail. Ya. Contohnya misalnya bagaimana cara menurunkan employee turnover menjadi 1%. Ya ditanyalah karyawannya, tingkat kepuasannya dilacak, skor kepuasannya. Ya, aspirasi mereka ditanya kenapa kok banyak keluar di exit interview. Apakah faktor salary-nya, faktor atasannya, faktor lingkungan kerja, dan seterusnya. Ya. Setelah ketemu masukannya ya Anda bikin program ya, untuk mengadres masukan-masukan itu. Ya, supaya karyawannya lebih termotivasi. Mungkin ada program umroh bersama misalnya gitu ya Mas ya, untuk mengurangi employee turnover ada umroh bersama. Duitnya dari mana Mas Yudi? Dari Hong Kong. Ya sisihkanlah laba perusahaan Anda. Tapi kalaupun itu mahal ya yang simple Mas ya. Misalnya kemana ya, ke puncak bersama-sama, atau ke Bali, atau ke Bandung. Atau ada selalu makan siang gratis, seminggu sekali gitu ya. Dikasih itu kan tidak mahal. Seperti di Google gitu ya, kafenya besar gitu ya, dan gratis. Jadi action plan Mas, intinya Anda menyusun action plan, dan itulah yang harus dikasih feedback tadi. Yang kan Anda tadi meeting bulanan Mas ya. Meeting bulanan itu ya selain KPI-nya dilihat, result-nya pertama kita lihat kenapa trennya naik 2%, employee turnover-nya kok malah melesat ke 7%, ke 9%. Dibikin grafik, kan itu trennya kelihatan Mas. Berarti action plan-nya mungkin belum dikerjakan. Action plan-nya kemudian dilacak, sudah dibikin Pak, tapi belum dieksekusi. Nah, itu kan sama juga bohong. Ya.
Jadi eksekusi, action plan dieksekusi. Dan kemudian dimonitoring, dievaluasi, ya. Di slide berikutnya nih, di slide 18, monitoring action plan. Dalam fase ini serangkaian action plan akan dieksekusi dan dimonitor progresnya. Apakah sesuai rencana atau tidak, dan bagaimana corrective action-nya. Ya, itulah gunanya meeting bulanan, Mas. Kalau Anda meetingnya hanya akhir tahun atau hanya akhir semester, ketika HRD minta KPI gitu ya, ya sudah terlambat, corrective action-nya sudah terlambat, Mas. Itulah gunanya weekly meeting atau monthly meeting, mengukur KPI Anda. Dan kalau Anda sudah punya target yang jelas, action plan-nya jelas, dieksekusi, no excuse, Mas, no apology. Jadi kalau targetnya kemudian jeblok, Anda tidak lagi ngeles. Sering itu saya melakukan monitoring KPI ya untuk klien saya. Tim leadernya saya kumpulin, kemudian targetnya tidak tercapai. Sebagian mengatakan ngeles ya, ini Pak, aduh sumber dayanya macam-macam lah, ngeles, alasan, 1001 alasan. Ada sih beberapa orang yang juga mengatakan, ya siapa, kami belum berhasil mencapai target, tapi kami akan berjuang lebih keras, kami akan introspeksi. Itu kalimatnya lebih bagus, Mas. Jangan begitu, kenapa targetmu tidak tercapai, langsung yang keluar 1001 alasan gitu. Ngeles, salahnya ini, salahnya itu. Kambingnya disalahkan terus, yang kambingnya warnanya hitam gitu ya. Itulah kenapa Steve Jobs dulu ketika meeting KPI di Apple pernah bilang kayak gini. Ya dia selalu ngumpulin VP-nya, itu VP sama GM-nya dikumpulin. Nah dia pernah mengatakan kalau KPI Anda tidak tercapai jangan pernah ngasih excuse. No excuse, jangan ngeles. Kenapa kata Steve Jobs? Karena hanya office boy yang masih layak untuk ngeles. Hanya office boy yang kalau KPI-nya tidak tercapai bisa ngasih alasan. Nah kalian semua bukan office boy, kalian semua VP, senior manager. Jadi kalau targetnya tidak tercapai, jangan ngasih alasan. Kalau Anda masih ngalasan berarti Anda sebaiknya jadi office boy. Jangan jadi manager, Mas, jangan jadi supervisor. Jadilah office boy. Oke? Jadi seperti itu, Mas. Ya, jadi ketika Anda sudah kasih target, direview tiap bulan, action plan-nya disusun, dieksekusi. Kalau targetnya tidak tercapai ya jangan ngeles. Bilang saja, oke Pak, mohon maaf Pak, targetnya belum tercapai. Tapi kami akan berjuang lebih keras dan kami sudah melakukan introspeksi. Apa yang harus kami kerjakan? Solusinya seperti ini, solusinya seperti ini. Itu seperti Toyota sama Mas. Kalau mereka rapat KPI, targetnya tidak tercapai, bukan 1001 alasan yang muncul di ruang meeting, tapi langsung corrective action plan-nya. Ini loh Mas solusinya, ini loh Pak solusinya. Jadi corrective action plan-nya itu langsung sudah disusun. Jangan ketika meeting KPI isinya saling menyalahkan. Kalau targetnya tidak tercapai, isinya saling menyalahkan, itu useless. Kalau target Anda tidak tercapai, tim Anda tidak tercapai, ya langsung anggota tim Anda dilatih untuk ngasih solusi corrective action plan-nya seperti apa. Anda sebagai tim leader harus mendidik seperti itu. Andanya sendiri juga harus seperti itu ketika bertanggung jawab ke atasan Anda yang lebih tinggi ya. Ketika atasan Anda minta target Anda tidak tercapai, ya Anda jangan ngeles. Anda ngasih solusi. Jadi seperti itu Mas ya, itu langkah yang menjadi leader sebagai vision creator. Ya, mulai dari goal setting yang ditetapkan, harus spesifik, harus challenging, harus meaningful, heroic, ya. Menjadi nomor 1 di dunia kayak Samsung tadi, heroic. Kemudian dipantau, dibikin action plan-nya, kemudian dipantau. Dan kemudian bikin corrective action plan. Dipantau terus, dipantau. Ya. Jangan dibiarkan. Ya. Dengan cara seperti itu, kinerja tim Anda bisa menjadi lebih sumringah, lebih top marko top, jos marko jos. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Selamat pagi.